Di antara ribuan nama yang terukir dalam sejarah kelam Perang Dunia Kedua, ada satu nama yang selalu memantik bara api perdebatan. Joachim Peiper, sebuah nama yang beresonansi dengan kebrutalan, karisma, dan kontroversi yang tak berujung. Ia adalah perwira muda Waffen SS yang naik daun begitu cepat, bahkan menjadi anak kesayangan Heinrich Himmler, orang kedua paling berkuasa di Nazi Jerman. Ia adalah ikon keberanian bagi tentaranya, namun di mata dunia, ia adalah arsitek kejahatan perang yang mengerikan. Untuk memahami Peiper, kita harus kembali ke awal. Ia lahir di Berlin pada tahun 1915 dari keluarga kelas menengah yang memiliki latar belakang militer. Ayahnya adalah seorang perwira di Angkatan Darat Kekaisaran Jerman yang bertugas dalam kampanye kolonial di Afrika dan Perang Dunia I. Lingkungan keluarga yang kuat dengan semangat nasionalisme ini membentuk pandangan Peiper sejak dini. Seperti banyak pemuda di era itu, Peiper dengan cepat tertarik pada ideologi yang bergelora di Jerman. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan SS, sebuah organisasi paramiliter yang awalnya berfungsi sebagai pengawal pribadi Hitler. Namun dengan cepat berubah menjadi instrumen teror Nazi di bawah pimpinan Heinrich Himmler. Keputusan ini mengubah segalanya. Peiper yang cerdas dan ambisius menarik perhatian Himmler. Hubungan mereka begitu dekat, sehingga Peiper diangkat menjadi ajudan pribadi pertama Himmler, sebuah posisi yang memberinya akses langsung ke lingkaran dalam kekuasaan. Ia menjadi anak kesayangan Himmler, menemani sang pemimpin SS kemanapun ia pergi, termasuk ke lokasi-lokasi yang mengerikan seperti kamp konsentrasi. Kedekatan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan Himmler, tetapi juga menempatkan Peiper di jantung mesin penghancur Nazi. Sebagai ajudan pribadi, Joachim Peiper tidak hanya sekadar mendampingi Himmler. Ia menjadi bayangan sang pemimpin SS, seorang yang dipercaya dan dihormati di lingkaran dalam. Posisinya membawanya ke pusat kekuasaan Nazi, di mana ia berinteraksi langsung dengan para petinggi, termasuk Adolf Hitler. Peiper kadang bertugas sebagai perwira penghubung untuk Hitler, sebuah peran yang mengindikasikan seberapa tinggi posisinya di hierarki Nazi. Namun, akses ke lingkaran elit ini datang dengan harga yang mengerikan. Selama menjadi ajudan, Peiper menyaksikan dari dekat operasi SS di Polandia dan Front Timur. Ia tidak hanya melihat rencana-rencana besar untuk ekspansi wilayah, tetapi juga menyaksikan pembasmian etnis yang semakin sistematis. Ia mendampingi Himmler dalam tur ekspansi ke berbagai tempat, termasuk kamp konsentrasi. Peiper melihat bagaimana kebijakan Nazi untuk membersihkan wilayah dari populasi Yahudi dan Slavia, yang mana diterapkan dengan brutal. Pengalaman ini sangat penting. Peiper bukan lagi prajurit biasa yang hanya berfokus pada medan perang. Ia adalah saksi mata, bahkan partisipan dalam tahap-tahap awal Holocaust. Meskipun di kemudian hari ia menyangkal keterlibatannya. Posisinya sebagai ajudan membuatnya mustahil baginya untuk tidak mengetahui atau bahkan membantu mengordinasi kekejaman yang tak terbayangkan. Ia adalah cerminan sempurna dari perwira SS yang loyal dan berdedikasi, yang memprioritaskan ideologi di atas kemanusiaan. Setelah 2 tahun berada di belakang layar sebagai ajudan, Joachim Peiper akhirnya mendapatkan apa yang paling ia inginkan, komando di medan perang. Ia dikirim ke Front Timur, medan pertempuran paling brutal dalam sejarah. Disinilah ia benar-benar menemukan elemennya sebagai komandan tank dari resimen SS Panzer. Peiper menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Pada pertempuran Kharkov di tahun 1943, Peiper memimpin unitnya dengan agresif. Ia mengabaikan perintah atasan, mengambil inisiatif sendiri, dan melakukan serangan kilat yang menghancurkan garis pertahanan Soviet. Aksi ini membuatnya mendapatkan reputasi sebagai komandan yang brilian dan tak kenal takut. Ia dipuja oleh anak buahnya yang rela mengikutinya ke dalam situasi paling berbahaya. Peiper tidak hanya sekedar komandan, ia adalah simbol dari semangat ofensif yang brutal dan tanpa kompromi. Namun, reputasi Peiper tidak hanya dibangun di atas keberhasilan militer. Di balik keberaniannya, ada sisi gelap yang tak termaafkan. Brutalitas yang menjadi ciri khas unit SS-nya terungkap sepenuhnya pada pertempuran Bulge, serangan besar terakhir di Jerman front barat pada Desember 1944.
unit Paper yang dijuluki Camp Groove Paper ditugaskan untuk memimpin serangan mendadak. Demi mencapai tujuannya dengan cepat, Camp Groove Paper meninggalkan jejak kehancuran di kota Malmedy. Mereka melakukan pembantaian massal terhadap tawanan perang Amerika yang tidak bersenjata. Setidaknya 84 tentara Amerika dieksekusi dengan kejam di sebuah lapangan. Peristiwa ini mengguncang sekutu dan menjadi salah satu kejahatan perang paling terkenal di front barat. Pembantaian ini bukan insiden yang terisolasi. Sepanjang perjalanannya, unit Paper membakar desa-desa, membunuh warga sipil, dan mengeksekusi tawanan perang lainnya. Brutalitas ini menjadi inti dari reputasi kontroversialnya. Apakah Paper adalah seorang komandan yang harus kita hormati karena kecakapannya di medan perang? Atau ia adalah seorang penjahat perang yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang tak bersalah? Lalu bagaimana pembantaian Malmedy bisa terjadi? Awalnya, Camp Groove Paper bertujuan untuk merebut jembatan penting dan mereka bergerak dengan kecepatan kilat, meninggalkan ribuan tentara Amerika yang mundur di belakang mereka. Namun di balik pergerakan cepat ini terungkap kejahatan perang yang mengerikan. Di dekat persimpangan jalan di Malmedy, Belgia, pasukan Paper mencegat sebuah konvoi militer Amerika yang terdiri dari kendaraan tak bersenjata. Tentara Amerika yang menyerah sekitar 150 tawanan. Mereka dikumpulkan di sebuah lapangan terbuka. Tanpa alasan yang jelas, pasukan SS tiba-tiba melepaskan tembakan. Tawanan yang ketakutan berusaha melarikan diri, tetapi mereka ditembak dari belakang atau dieksekusi dari jarak dekat. Tragedi ini dikenal sebagai pembantaian Malmedy. Sedikitnya 84 tentara Amerika yang tidak bersenjata tewas dalam pembantaian kejam ini. Berita tentang pembantaian ini menyebar dengan cepat di antara pasukan sekutu, memicu kemarahan yang besar. Dampaknya sangat signifikan. Pembantaian ini tidak hanya menghancurkan reputasi Paper dan unit SS-nya, tetapi juga merusak reputasi seluruh Wehrmacht dan SS. Hal ini memperkuat persepsi sekutu bahwa SS adalah organisasi kriminal yang tidak layak mendapatkan belas kasihan. Bagi Paper, pembantaian Malmedy menjadi noda permanen di dalam karirnya. Ia dan pasukannya dicap sebagai penjahat perang. Meskipun mereka berhasil mencapai keberhasilan militer di awal pertempuran, tindakan mereka di Malmedy mengukuhkan citra mereka sebagai monster. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab langsung atas perintah pembantaian ini menjadi inti dari persidangan kejahatan perang di kemudian hari. Setelah perang usai, Joachim Paper tidak bisa lari dari bayang-bayang masa lalunya. Ia ditangkap dan dibawa ke pengadilan kejahatan perang Malmedy pada tahun 1946. Ini bukanlah pengadilan biasa. Ini adalah upaya sekutu untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian Malmedy dan kejahatan lain yang dilakukan oleh Camp Groove Paper. Di pengadilan, Paper menolak semua tuduhan. Ia mengklaim tidak pernah tahu tentang pembantaian tersebut dan tidak pernah mengeluarkan perintah untuk membunuh tawanan. Ia bersikeras bahwa ia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugas di bawah tekanan perang. Namun, jaksa penuntut menyajikan bukti yang memberatkan, termasuk kesaksian dari para korban yang selamat dan dokumen-dokumen internal Nazi. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Paper bersalah. Ia dan 42 anak buahnya dijatuhi hukuman gantung. Namun, vonis ini memicu kontroversi. Banyak orang di Jerman Barat yang menganggap pengadilan ini tidak adil, mengklaim bahwa para terdakwa disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Di bawah tekanan politik yang intens dari pihak Jerman dan Amerika, vonis hukuman mati Paper diringankan menjadi penjara seumur hidup. Meski hukuman penjara seumur hidup, Paper tidak menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ia dibebaskan dari penjara pada tahun 1956. Bebas namun tidak sepenuhnya merdeka. Selama 20 tahun berikutnya, ia hidup dalam ketakutan dan harus selalu waspada terhadap balas dendam atas kejahatan yang pernah ia lakukan. Setelah dibebaskan, Joachim Paper mencoba memulai hidup baru. Ia bekerja sebagai salesman mobil di Jerman Barat. Meski mencoba hidup normal, bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Ia menjadi subjek pengawasan ketat, baik oleh pihak berwajib maupun oleh kelompok anti-Nazi. Reputasinya sebagai mantan perwira SS yang kejam tidak pernah pudar, membuatnya sulit berbaur dengan masyarakat. Karena merasa tidak aman, Paper memutuskan untuk pindah. Ia menemukan sebuah rumah terpencil di Treves,
sebuah desa kecil di Perancis. Di sana, ia berharap bisa menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan di Jerman. Pepper menggunakan nama samaran dan hidup menyendiri, menulis buku dan menikmati ketenangan pedesaan. Namun, ia tidak tahu bahwa jejaknya sudah diketahui. Keberadaannya di Perancis bocor ke publik. Awalnya, ia menerima ancaman dan surat-surat kebencian. Namun, ancaman itu segera berubah menjadi kenyataan. Pada 13 Juli 1976, sehari sebelum Bastille Day, rumah Pepper diserang. Pada malam itu, rumah Pepper diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Ada yang mengatakan mereka adalah mantan perlawanan Prancis. Ada juga yang menyebutkan kelompok komunis atau anti-Nazi. Tembakan dilepaskan, lalu rumahnya dibakar. Ketika api dipadamkan, pihak berwenang menemukan mayat yang hangus di dalam. Identitasnya dikonfirmasi melalui gigi dan sisa-sisa lencana SS yang ia simpan. Joachim Pepper, perwira SS yang ditakuti di medan perang, akhirnya menemui ajalnya dalam nyala api. Ironisnya, di negara yang pernah ia serang. Tidak ada yang pernah ditangkap atau didakwa atas kematiannya. Kasus ini tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Akhir tragis ini mengakhiri kisah hidup yang penuh kontradiksi. Joachim Pepper adalah figur yang dihormati sebagai komandan brilian, namun juga dicap sebagai penjahat perang. Kematiannya yang misterius seolah menjadi metafora untuk masa lalunya yang kelam, di mana keadilan akhirnya ditegakkan, bukan oleh pengadilan, melainkan oleh api dan balas dendam. Kisah Joachim Pepper akhirnya berakhir, namun perdebatan tentang dirinya tidak pernah usai. Sejarah mengingatnya bukan hanya sebagai komandan brilian yang memimpin pasukannya dengan keberanian, tetapi juga sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang tak termaafkan. Ia adalah cerminan dari kompleksitas moral Perang Dunia Kedua, di mana garis antara pahlawan dan penjahat seringkali kabur. Pada akhirnya, kematian yang misterius di Perancis tidak memberikan jawaban, melainkan hanya memperdalam misteri. Jadi bagaimana seharusnya kita mengingat Joachim Pepper? Apakah ia adalah korban dari sebuah ideologi yang menggerogoti kemanusiaannya? Atau ia adalah penjahat perang yang menikmati setiap detik kekejamannya tanpa penyesalan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menggantung di udara, sama seperti abu dari rumahnya yang terbakar. Tugas kita bukanlah untuk menghakiminya, melainkan untuk belajar dari kisahnya agar sejarah kelam seperti itu tidak terulang lagi.